Ya, jadi yang mau nanya-nanya siapin pertanyaan yang banyak ya. Nanti kita sharing langsung aja di sini. Itu nanya Jarum atau nanya Teh Intan nih? Ya Jarum lah ya. Jarum. Sekaligus nggak apa-apa sih ya, melipir dikit. Beda kalau teteh-teteh yang punya segudang prestasi tuh hobinya beda emang. Ya, mungkin dari teman-teman jurusan lain yang udah antusias ini, kalian beruntung karena akan dapat informasi-informasi dari teteh-tetehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman calon Beswan Jarum Angkatan 36, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini Jarum itu punya jargon. Ada yang udah tahu jargon dari Jarum itu apa? Kenalkan dulu kali ya, teteh-teteh. Kalau misalkan saya bilang, apa kabar Beswan Jarum hari ini? Teman-teman bisa jawab, luar biasa. Pantas. Yes, yes, yes. Beswan Jarum, yes. Oke, kita mulai ya. Apa kabar Beswan Jarum hari ini? Luar biasa. Keren. Tepuk tangan kita semua. Kata pepatah, tak kenal maka kenalan teh. Iya, taruh. Jadi kita harus kenalan dulu, oke? Mungkin dari Teh Intan dulu ya, selaku ketua angkatan kan, atau koordinator ya, lebih tepatnya. Silakan. Oke, makasih Teh Alivia. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat dulu buat teman-teman semua yang udah lolos tes seleksi administrasi ya. Ya, sebelumnya kan ketemu aku cuman di chat doang ya, di chat grup. Nah, sekarang alhamdulillah kita bisa ketemu langsung nih, walaupun hanya melalui Google Meet. Nah, perkenalkan, nama saya Intan Safira Dwi Santi, saya dari jurusan Pendidikan Matematika. Lumayan banyak juga di sini kayaknya anak matematikanya ya tadi. Nah, saya berasal dari Kota Tangerang. Hobi saya calistung, dari dulu sampai kuliah, baca, tulis, ngitung, apalagi ngitung. Udah paling cukup gitu Teh. Terima kasih Teh Intan. Kita selanjutnya aku kali ya yang kenalan ya. Izin memperkenalkan diri, nama Alfia Eka Saputri dari jurusan Pendidikan IPA, Beswan Jarum Angkatan 36. Hobinya itu gombalin anak orang. Wah, nggak bercanda. Aku nggak gombalin kok. Aku lebih traveling sih, karena bisa healing juga ya buat diri kita sendiri ya. Beda ya sama Teh Intan dan Calistung. Aku walaupun IPA, cuman nggak terlalu suka hitung-hitungan sih, karena pusing. Udah cukup segitu aja. Mungkin teteh-teteh yang lain, mungkin Teh Ucit bisa memperkenalkan diri. Aduh, halo semuanya. Kenalin nama gue Rosita Utari, biasa dipanggil Rosita. Tapi orang-orang maksa manggil gue Ocit. Suka nonton anime, tapi bukan wibu dan bukan otaku, anime lovers saja. Gue juga suka novel Pereli Rovers. Dari jurusan lupa jurusan. Kita berlanjut ke Teh siapa nih? Teh Sevia deh boleh. Halo semua, kenalin namaku Sevia Anissa. Jurusannya sama kayak Intan, dari Pendidikan Matematika angkatan 2018. Hobinya scroll TikTok. Selalu jadi hiburan kita ya. Aku dari Serang, jadi yang di Serang bisa nih kita main-main. Selanjutnya ke Teh Khairutunisa. Halo, selamat pagi semuanya. Karena aku mau teman-teman di sini semangatnya seperti pagi hari, masih fresh banget. Oke, langsung aja. Nama aku Hairunisa Marti Oktaviani. Biasanya teman-teman aku tuh manggil aku Ica. Aku dari jurusan Teknik Kimia 2018 dan Beswan Jarum 36 tentunya. Hobi aku apa? Tidur, bermimpi, dan mewujudkannya. Oke, salam semuanya. Beda kalau teteh-teteh yang punya segudang prestasi tuh hobinya beda emang. Artis teknik ini ya, artis teknik kan Ica nih. Nah, di sini udah pada kenal kan teteh-teteh dari Beswan Jarum Angkatan 36. Selanjutnya tanpa panjang kali lebar lagi, kita langsung aja ya ke sharing sessionnya. Yang pertama kita akan sharing mengenai tes tulis pada Teh Sevia dan teteh-teteh yang lain. Silahkan untuk men-share bagaimana pengalamannya selama menghadapi tes tulis Jarum.
Bisa sambil siapin alat tulisnya, bisa dicatat apa yang nanti bakal di-share sama kakak-kakaknya, diperhatiin lagi, dengerin nanti, jadi kalian kalau mau nanya, tahu apa yang mau tanyain dan nggak ngulang-ngulang pertanyaan yang sama karena udah dijelasin ya. Oke, jadi di sini kita bakal nge-share pengalaman dari masing-masing. Yang pertama mungkin dari aku dulu. Nah, jadi nanti teknisnya untuk tes tulis, setelah kalian dapat email mengenai kelulusan berkas, nanti H-1 tes tulis, insya Allah kalian bakal dapat email mengenai petunjuk tes tulis dan kode serta link tes tulisnya. Jadi nanti satu kesatuan email isinya panduan tes tulis, ada linknya, link nanti kalian tes tulisnya sama kode yang buat kalian masukin. Nah, itu dapat linknya. Nah, kalau dulu di kita itu tes tulisnya itu pengerjaannya itu dari 90 sampai 120 menit. Jadi antara 1,5 jam sampai 2 jam. Di situ nanti bebas rentang waktunya waktu kita tahun lalu dari jam 6 sampai jam 12. Jadi kalian bebas milih waktu. Ya tadi habis itu ketika kalian udah tahu waktunya, udah siap untuk tes, kalian masuklah ke halaman atau link yang ada di email. Masukin ke halaman tersebut, masukin kode registrasi. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa cek tutor di YouTube-nya atau nanti bakal dijelasin sama Kak Intan. Nah, habis udah kalian masuk ke kode registrasi, nanti bakal ada beberapa bagian tes. Nah, ini yang perlu kalian perhatiin ya. Kalau bisa teman-temannya yang belum join diajakin lagi. Jadi di sini kakak bakal nyampein apa aja bagian-bagian tahun lalu yang keluar. Nah, di tes tertulis ini ada 7 bagian kalau tahun lalu ya. Yang pertama itu ada namanya matematika dasar. Nah, matematika dasar di sini apa yang keluar? Yang keluar itu mengenai ya matematika dasar umumnya. Perkalian, penjumlahan, pembagian, terus juga mengenai pecahan, persen, dan lain-lain ya. Pokoknya matematika dasar yang umumnya kalian semua harusnya bisa jawabnya ya. Terus yang poin kedua, tadi matematika dasar itu ada sekitar 30 soal. Dan waktunya itu lumayan singkat. Jadi kalau bisa manage waktu sebaik mungkin supaya soalnya bisa kalian jawab semua. Bagian yang kedua ada namanya gambar sih. Nggak tahu sih namanya apa. Nanti dia bentuknya gambar kalau tahun lalu. Bentuknya gambar sekitar 26-an soal. Itu gambarnya itu jadi teknisnya gini. Ada bagian-bagian atau potongan-potongan gambar. Nanti kalian disuruh nyusun gambar tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh. Mana nih yang tepat gitu ya. Nah, itu jadi ada sekitar 25-an soal. Itu juga pokoknya ada waktunya semua ya. Yang tadi matdas ada waktunya, gambar ini ada waktunya. Masuk ke bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ada sinonim dan antonim. Jadi, kalian diperkuat lagi mengenai persamaan dan lawan katanya. Jadi, manner bahasa Indonesianya harus baik ya. Jadi, harus tahu lawan kata ini apa. Pokoknya nanti di situ bakal keterangannya pakai bahasa Indonesia yang baku. Jadi, kalian belajarin lagi itu, sinonim dan antonim. Nah, ini cukup banyak soalnya, sekitar 40 soal. Sama aja waktu juga. Oke, next ke bagian yang keempat. Bagian keempat ini mengenai gambar lagi. Gambar apa sih? Gambar tentang gimana kalian lanjutin gambar. Misalnya, yang pertama itu garisnya ada 1, yang kedua garisnya ada 2, yang ketiga dan keempat kayak gimana. Jadi, melanjutkan pola gambar. Kalau yang gambar bagian 2 tadi kan kita ngehubungin jadi satu kesatuan. Tapi kalau yang bagian 4 ini kita mengurutkan gambar menjadi melanjutin gitu ya, istilahnya melanjutin pola gambar. Nanti dicari aja contoh-contohnya tentang melanjutkan pola gambar. Ini sekitar 30 soal. Lanjut lagi ke bagian yang kelima. Bagian yang kelima ini tentang silogisme. Seharusnya kalian tahu ya apa itu silogisme. Silogisme itu jadi nanti kalian akan disuruh menarik kesimpulan. Materinya juga cukup banyak kan di Google dan di YouTube dan sumber online lainnya atau yang di buku-buku juga banyak. Jadi kan ini kan ada beberapa macam ya, nggak cuma misalnya ada pernyataan P, terus pernyataan kedua Q, jadinya kesimpulannya P sama Q dan lain-lain segitu. Pokoknya kalian pelajari mengenai silogisme. Silogisme ini waktu tahun lalu ada 15 soal gitu ya. Lanjut tadi ke bagian 5 udah. Nah, untuk 2 bagian terakhir, bagian 6 dan bagian 7, ini setauku waktu tahun lalu kayaknya nggak ada waktunya, tapi tetap harus nyesuaiin jamnya. Jadi nanti bakal berakhir sendiri gitu, tapi nggak ada berapa-berapanya. Nah, di sini nanti bakal ada bagian tentang sesuai dan tidak sesuai dengan diri kalian. Jadi bakal ada pernyataan
nanti kalian disuruh milih pernyataan tersebut sesuai nggak sih sama diri kalian, apa tidak sesuai atau kayak gimana. Itu yang keenam, mengenai sesuai dan tidak sesuai dengan diri kalian. Yang ketujuh, mengenai ketertarikan kalian. Kalian tertarik, sangat tertarik, atau mampu. Nanti kalian bakal disuruh masukin kalian tuh milih. Jadi kalian tuh tertarik, sangat tertarik, atau mampu. Jadi kalau jumlah soalnya untuk yang sesuai dan tidak sesuai dan tertarik itu aku lupa ya. Jadi nanti coba dicek aja, mungkin bisa jadi bagian-bagian yang tadi aku jelasin akan berbeda. Tapi semoga aja enggak. Jadi kalian udah punya prepare. Gitu ya. Nah, tadi kan ada 7 bagian kita tes tahun lalu gitu tuh. Jadi pengalaman mengenai tes tulis angkatan 36 itu tadi, tes tulisnya ada 7 bagian tadi. Nah, untuk mengantisipasi perbedaan soal, sebaiknya kalian pokoknya belajar lagi mengenai ya tadi matematika dasar, tes potensi akademik. Ini kan adanya cuma di semester 4 ya. Jadi semester nanti kalian nggak bisa ikut lagi. Jadi kesempatan ini cuma sekali seumur hidup. Nah, jadi kalian kalau ada kesempatan tes tulis, ya usahain sebaik mungkin ngerjainnya biar bisa insya Allah lanjut ke tahap wawancara. Terus saran dari aku lagi, sebelum tes tulis, pastiin kalian pilih waktu yang tepat untuk kalian ngerjain soal. Terus kalian udah sarapan tentunya dan udah siap secara fisik dan mental gitu ya. Udah siap. Udah gitu setelah persiapan dirinya kelar, siapin alatnya, koneksinya lancar, laptop atau pokoknya usahain menggunakan laptop yang berkamera ya. Itunya berfungsi dengan baik dan situasi atau kondisi di ruangan tes kalian itu kondusif gitu. Selanjutnya dari teteh-teteh yang lain mungkin. Oke, boleh deh Tevi aku ya. Boleh Teh, boleh. Ya, jadi aku pengen ngasih tahu pengalaman aku aja pas waktu tes tulis tahun lalu ya. Nah, sebenarnya tadi udah jelas banget sih yang dijelasin sama Teh Sevia tentang peraturan tes tulis dan juga apa aja sih yang ada di dalam tes tulis. Nah, cuman yang harus ditekanin di sini adalah kesiapan teman-teman semua. Baik kesiapan tadi fisik, mental, peralatan, maupun mungkin kesiapan-kesiapan penunjang lainnya. Karena apa? Tes tulis ini teman-teman semua harus menjawab dengan cermat karena berpacu pada waktu. Jadi teman-teman nggak bisa nih bolak-balik ngambil pulpen, ngambil kertas, ngambil apa, baru disiapin saat itu. Sayang, waktunya kebuang-buang. Jadi harus disiapin se-prepare mungkin dan benar pemilihan waktu yang tepat. Pada waktu itu aku milih pagi ya, di jam awal, jam tujuan, karena biar fresh aja. Dan itu usahakan teman-teman kalau yang biasa sarapan ya sarapan dulu, atau yang biasa puasa ya puasa, nggak masalah. Yang penting teman-teman siap sih. Gitu. Oke. Terus teman-teman dari angkatan 36 ada lagi yang mau ditambahin sharing-sharingnya? Teh Intan, Teh Ocit? Boleh deh aku. Mau nanya dulu ke teman-teman semua, udah pada dapat email lanjutan belum dari Jarum? Saya belum Teh. Kalau waktu tahun kita, angkatan 36, kita mendapatkan email lagi dari Jarum tuh H-1 ya. H-1, tapi bisa tentuannya berubah sesuai dengan pihak Jarumnya. Nih, aku nampilin ya email dari Jarum. Nah, sebelumnya kan kalian hanya mendapatkan email seperti ini ya. Juga H-1 bentuknya seperti ini. Buat yang udah nonton tutorial YouTube-nya, nggak apa-apa, ini aku tampilin secara langsung gitu ya. Nah, ini ada ketentuannya di sini 90 menit sampai 120 menit. Ini waktu 1,5 jam ini bener-bener nggak kerasa banget sih menurut aku. Kalau waktu aku dulu itu soalnya emang benar-benar ada beberapa yang nggak keisi karena emang harus cepat dan tepat jawabnya. Dan soal matematikanya pun nggak yang emang susah-susah banget gitu, bukan yang soal matematika SBMPTN atau gimana gitu kan. Di sini nanti ada sebuah link seperti ini nih, nanti dibuka. Nah, nanti kalian memasukkan kode tes. Nah, di sini ada kode tesnya. Terus pastikan juga layar HP atau laptop kalian itu punya kameranya ya, ada kameranya gitu ya. Karena di sini akan dipantau. Ini diizinkan. Nah, jadi nanti seperti ini ya kan, ada muka kitanya kelihatan. Jadi kalau seandainya kalian ada laptop yang mungkin kameranya rusak atau apa gitu ya, itu saya sarankan sih minjem dulu gitu ke teman terdekat atau ke keluarga gitu ya. Nah, masukkan kode tes di sini. Nah, seperti itu kalau untuk panduannya. Nanti ini biasanya email dikirimnya H-1. Nah, terus kalau saran saya lagi ya, saran saya sih istirahat yang cukup. Karena membutuhkan fokus yang sangat amat gitu. Kalau bisa juga malamnya jangan begadang. Jadi biar pagi-pagi
tuh kita fresh. Nah, kalau Teh Ica tadi kan ngerjainnya itu pukul 9 ya, jam 7 ya. Kalau beda sama kalau aku jam 9, jam dimana orang-orang tuh kebanyakan ikut tesnya jam segitu gitu. Baiknya sih emang pagi, tapi kemarin jadi jam 9 tesnya. Dan itu selesai juga hampir jam 11-an, dan ada beberapa juga soal yang keisi gitu. Nanti sih saran aku, kalian bisa mengisi semua soalnya. Nah, terus persiapi TPA itu download aplikasi, kan itu aplikasi di Play Store. Aku download TPA, psikotes, segala macam kayak gitu-gitu, aku coba gitu. Karena soalnya sih nggak pasti sama ya, cuman ya mirip-mirip kayak gitu, tuh supaya kita lebih terbiasa ngerjain soalnya, kayak gitu. Nah, karena emang waktu terbatas dan soalnya banyak banget, jadi aku sih jawabnya cepat dan tepat. Terus jangan lupa juga pakai pakaian yang rapi meja atau pakai yang enak dipandang lah, jangan pakai kaos atau malah nggak pakai baju gitu ya, karena bisa aja dari pihak Jarum tuh menilai dari penampilan kitanya gitu. Kalau penampilan kitanya rapi, enak dilihat, bisa aja oh ini cantik nih atau oh ini ganteng nih, tapi insya Allah Jarum nggak kayak gitu kok. Jangan menilainya sesuai gitu ya. Nah, cukupin dari Teh Ocit. Kalau dibilang persiapan banget, aku tuh lebih ke yang let it flow sih orangnya. Dan emang beda-beda kan, maksudnya karakternya tuh beda-beda kan. Jadi menurut aku, seleksi yang sebenarnya di Jarum itu adalah dimulai dari seleksi tulis dan seleksi wawancara. Terus juga karena Jarum ini kan termasuk beasiswa yang dia tuh cari karakter-karakter yang unik gitu. Jadi dari psikotes, namanya juga psikotes ya, itu tuh yang dilihat adalah kepribadian kalian. Jadi kalau aku sendiri, aku belajarnya, aku beli buku di Gramet, buku tentang psikotes, belajar dari sana. Dan tentang buku warteg, walaupun itu isunya kan kita nggak tahu ya di online ini warteg tes itu tetap ada apa enggak gitu, tapi aku tetap beli di situ. Cuman belajarnya nggak yang serius-serius banget juga enggak sebenarnya, tipe yang let it flow dan nothing tulus aja gitu ngejalaninnya. Terus tapi kalau misalkan pas persiapan, benar persiapannya harus kelihatan kalau misalkan kamu emang siap gitu, kayak yang tadi Teh Intan bilang, Teh Ica juga bilang gitu, berpakaian yang rapi, terus perhatiin banget namanya koneksi internet kan. Even ini cuma tes tulis dan kita kan nggak tahu pasti kita tuh sebenarnya dipantau nonstop atau cuma dipantau kadang-kadang gitu, kita nggak tahu pasti. Nah berarti kalau dari aku jujur sih, semisal nanti di pengumuman itu udah dikasih tahu secara gamblang kalau misalnya nggak usah pakai kalkulator, ya kalian nggak usah pakai kalkulator sama sekali, karena ini kan psikotes ya. Kalau menurut aku psikotes itu hitungannya bukan seberapa banyak soal yang bisa kalian kerjain, tapi dari soal yang bisa kalian kerjain itu nantinya tahu gimana nih kepribadian kalian, karakter kalian, personality yang saat ini lagi kalian bawa. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Jadi nggak usah abis tes tulis juga nggak usah kayak lomba-lomba amat teman. Lu berapa soal tadi? Lu kejawabnya? Nggak perlu, nggak apa-apa gitu. Karena penilaiannya ada sendiri gitu. Izin nambahin lagi Teh? Iya, boleh. Iya, tadi Teh Ocit kan nyenggol-nyenggol lah masalah kalkulator ya. Iya, sebenarnya dari kita seharapnya kalian jujur gitu ya. Seingat aku ada matematika penjumlahan, misalkan berapa itu kita jawabnya harus cepat dan tepat. Jadi bukan matematika yang emang kita harus ngitung panjang kayak gitu. Jadi usahain jujur. Terus kalau pakai kalkulator, kayaknya waktunya itu sangat berharga menurut aku. Kalau kita harus ngetik gitu ya, 3 tambah 2 atau berapa kalian aja sih. Insya Allah kalian bisa kok jawab ya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman Beswan Jarum Angkatan 36. Wah, luar biasa ya informasinya, ternyata banyak dan menurutku detail sih, karena ya sampai segamblang itu gitu informasi yang disampaikan. Jadi kata kuncinya itu cepat dan tepat. Jadi buat teman-teman calon Beswan Jarum Angkatan 37, jangan sampai terlewatkan ya kata kunci itu. Tadi aku mau nambahin lagi. Jadi tadi kan aku udah sempat nyampein tuh yang tadi poin-poinnya tentang apa aja yang keluar kalau pas tahun lalu. Tapi aku harapinnya kalian teman-teman calon 37 persiapinnya lebih luas dari itu gitu tuh. Jadi tetap santai, kata Teh Ocit benar, tapi ya tetap harus punya prepare yang baik gitu tuh ya. Sambil cari-cari info lain gitu. Kalau dulu aku kan sambil nonton-nonton di YouTube juga. Jadi kalau tes-tes tulis sebelumnya yang offline itu dia ada tentang warteg gitu-gitu ya kan ya, kayak. Nah, jadi takutnya misalnya tahun ini bakal lebih canggih gitu ya ininya, sistemnya, dan bakal kalian suruh
upload file mengenai gambar atau segala macam. Jadi nanti kalian, loh kok saya kemarin nggak ada, tapi kok ada kayak gini gitu ya. Saranku lebih belajar juga gitu tuh ya. Belajar juga tentang kayak gitu, tes psikotes yang model lain selain yang tadi udah aku jelasin gitu. Jadi dulu tuh kita tuh karena online pertama kali mungkin ya online kayak gini, jadi kita ada beberapa tes yang emang nggak ditiadakan. Nah, 7 kita nggak tahu ya ketentuan dari pihak Jarumnya seperti apa, tapi emang bener banget kata Sepia itu lebih dipersiapkan. Kalau dulu sih aku nyiapin tes pohon, ya kan tes pohon, tes om, terus tes warteg, sama tes apa tuh yang angka-angka warteg bukan sih? Adalah tes kayak gitu. Itu tetap disiapin. Soalnya khawatir takutnya ada tes kayak gitu juga kan, supaya persiapan kalian tuh lebih matang aja gitu. Karena ketentuan dari Jarum tuh, ini semua yang kita tahun kita kemarin gitu, belum tentu tahun nanti itu bakalan sama persis kayak kita kemarin gitu. Jadi perubahan-perubahan atau perbedaan, ya itu dari pihak Jarumnya yang bedain gitu kan. Kita lanjut ke sharing session yang mungkin teman-teman dari calon besuan Jarum Angkatan 37 udah tunggu-tunggu nih. Udah kepo banget, mau nanya-nanya sama teteh-tetehnya terkait tes tulisnya itu gimana cara bisa lolos, terus apa sih, mungkin ada tips and trick lain gitu. Sekarang kita buka sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa raise hand. Nanti aku tunjuk ya. Dan pada saat aku tunjuk, boleh dinyalakan mic-nya. Silakan yang mau bertanya. Oke. Iya Teh, izin bertanya Teh. Silakan Ahmad. Boleh. Untuk sistem Kenalkan nama, pengerjaannya. jurusan juga ya. Nama Ahmad Fauzan Zulfendri dari jurusan Pendidikan Matematika. Izin bertanya Teh, untuk sistem pengerjaannya itu nggak mesti di-scan kan ya Teh? Kayak di Sepada ngerjain ABC kayak gitu kan ya Teh ya? Oke. Mungkin dari teman-teman angkatan 36 ada yang mau jawab? Terima kasih Ahmad pertanyaannya. Kayaknya ini adik tingkatnya Intan sama Sevia ya. Mungkin bisa dijawab. Boleh. Oke, pertanyaannya tadi apa, Chan? Tesnya itu nggak perlu kayak gitu ya atau enggak ya teknisnya? Jadi teknisnya itu saya ingat aku sih dulu nggak ada yang kayak gitu-gitu. Bener, ya kayak kita pada itu kalau seandainya tes itu yang bagian pilihan ganda kali ya. Kan bisa juga kan dispar salah kayak gitu tuh. Pilihan banyak juga ada kan. Jadi kurang lebih sih kayak gitu. Makasih Teh. DT Sevia? Ya, izin nambahin ya. Seperti yang tadi udah aku bilang, jadi kalau dulu 36 itu nggak ada upload file gitu loh. Istilahnya nggak ada, kita disuruh ngegambar atau nulis di kertas terus diupload tuh nggak ada kalau tahun lalu. Tapi belum tentu juga tahun ini sama kan. Jadi ya kita nggak tahu gitu tuh bakal ada apa enggak kayak gitu. Jadi ya kalau tahun lalu sih nggak ada gitu sih kita ngomongnya ya. Oke, terima kasih Teh Sevia. Jadi intinya itu kita sharing session ini untuk gambaran dari tahun sebelumnya. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di angkatan kalian bisa jadi sama, bisa jadi juga enggak kan. Jadi ini gambaran umum aja gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Stefania dulu ya, habis itu Galih. Boleh Stefania. Perkenalkan, namaku Stefania Valencia dari jurusan hukum. Izin bertanya Kak, kalau terkait misalnya di pertengahan ujian itu kita koneksinya buruk, itu apakah mengulang lagi dari awal atau langsung melanjutkan soalnya Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Stefania untuk pertanyaannya. Dari teman-teman Besuan 36, bisa disimak pertanyaannya dan mungkin bisa langsung dijawab. Dari Kak Alfi, inget nggak dulu pas tahun kita ada nggak sih Kak yang kayak gitu trouble? Kalau pengalaman aku ya, dan seingat aku, itu kita nggak ngisi dari awal, tapi tetap melanjutkan gitu. Cuman ya karena kita memakan waktu ya, ada trouble itu, jadi waktunya pun tetap berjalan seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain pengalamannya seperti apa? Kalau aku sih lancar ya, jadi aku kurang tahu ya. Kayaknya sempat deh di grup kita dulu itu ada yang bermasalah, tapi lupa tuh aku tuh. Coba yang lain deh, inget nggak kalau kayak gini?
Ah iya. Jadi kalau misalkan ada gangguan dan terputus, terus keluar tiba-tiba, biasanya jangan panik, teman-teman login ulang. Nah, biasanya itu kalau tidak salah ya, yang tahun kemarin itu masuk di portal yang sama, maksudnya terakhir teman-teman ngisi. Artinya pas teman-teman udah nyampe soal silogisme misalnya, nah terputus tiba-tiba teman-teman login lagi, coba lagi, nah nanti masuk lagi di portal silogisme itu. Tapi itu kata pengalaman teman aku sih yang pernah, cuman kurang tahu realnya kalau untuk tahun sekarang tuh seperti apa. Kalau kalau aku kemarin alhamdulillah sih aku lancar soalnya. Makasih. Iya, aku mau nambahin juga ya. Alhamdulillah sih aku juga lancar. Yang penting sih persiapkan ya dari sinyal, kuota, segalanya. Karena ini tuh cuma sekali loh kalian ikut tes tulis ini. Jangan sampai siakan gitu. Keluar kayak gitu, bener sih kayak Ica ya. Paling kayak masukin kode gitu lagi nggak sih Kak? Kan kita kan tadi di email udah saya kasih tahu kan tadi kode kayak gitu. Mungkin nanti masukkan lagi. Nah, baru nanti kalian semoga aja nanti melanjutkan tes yang terakhir kali kalian kerjakan gitu. Semoga aja. Yang penting persiapkan dari kaliannya, dipersiapkan lagi deh pokoknya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Tapi insya Allah sih dari pihak Jarum insya Allah mempermudah ya. Kayaknya kita selama di Jarum tuh kayak nggak pernah disulitin gitu loh. Jadi kayak misal ada kendala kayak gitu sih insya Allah ya. Kalau aku sih insya Allah bakalan melanjutkan soal gitu. Jadi nggak bakal ngulang dari awal. Tuh, Intan. Ya. Kalau ada yang kendala-kendala kayak gitu, chat kita aja kali ya biar kita sampaikan nanti ke pembina, ramein grup aja. Tuh. Terima kasih untuk jawabannya. Sebelumnya selamat datang Teh Ayu, Beswan Jarum angkatan 35. Selamat bergabung. Halo Teh Ayu. Iya, halo teman-teman. Halo. Cukup Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya tadi ada Galih ya. Galih, ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Perkenalkan ya teman-teman semuanya, nama Galih Gestio Prabaswara dari jurusan Pendidikan Matematika. Izin bertanya, Teh, untuk tadi kan ada waktu-waktunya Teh. Itu memang apa ya? Maksudnya emang udah di sistemnya memang waktunya segitu. Kan soalnya kalau di kita itu pas sekarang ya di email kan kalau nggak salah seingat Gali itu dua jam setengah ya 2,5 jam sampai 3 jam gitu, dan itu agak berbeda sama yang tahun kakak semuanya. Itu memang pas kita ngerjain misal di bagian A udah ada waktunya gitu, misal 30 menit atau 40 menit atau bagaimana gitu Teh. Terus ada nggak sih Teh standar nilai buat lolos tes tulisnya gitu? Apa emang itu mah tersembunyi gitu dari Jarumnya, nggak dikasih tahu ke kitanya gitu? Itu aja Teh, terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk pertanyaannya Gali. Untuk teman-teman angkatan 36 atau mungkin dari Teh Ayu ada yang bisa disampaikan terkait pertanyaan dari Gali? Kalau dari aku ya, seingat aku untuk sistem jamnya itu udah ada part-partnya gitu, emang udah ditentuin dari sistemnya. Jadi kalau misalkan di part pertama itu waktunya 5 menit, terus kita udah lewat dari 5 menit, otomatis udah langsung ke sesi selanjutnya, tahapan selanjutnya, seperti itu. Sebelumnya di email itu waktunya 2,5 sampai 3. Coba dicek lagi, Gali. Iya, aku Gali yang salah ya. Ya mungkin ada keliruan pada saat membaca ya. Ingat aku sih gitu. Jadi selama rentang waktu itu ada bagian-bagiannya dan ada waktu-waktu tertentu itu yang sudah dibilang sama Teh Sevia tadi ya. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang lain ada tambahan lagi? Ya, dilanjut dulu pertanyaan Ini Gali aku mau ya. nambahin deh kalau Oke, boleh Teh ya Intan. pertanyaan Gali dulu. Ya, kalau seingat aku juga sama sih kayak tadi Via. Jadi setiap sesinya itu ada waktu-waktunya sendiri gitu ya. Karena seingat aku dulu waktu soal matematika atau soal apa gitu ya, tipe yang mana gitu, itu ada beberapa yang nggak keisi. Tandanya kan kalau nggak keisi itu kita lanjut ke sesi selanjutnya gitu kan, ke tipe soal misal silogis gitu. Jadi waktunya udah habis gitu. Yang penting kalau ini mah cuma tentang waktu aja 1,5 sampai 2. Di part-partnya itu ada waktunya lagi masing-masing. Oke, kalau untuk tes tulis, kalau untuk durasi itu kan udah ada di sistemnya ya, karena per sesi soal itu udah diatur waktunya.
Nah, kalau misalkan untuk apa tadi? Nilai ya? Kalau nilai sih kita nggak tahu ya nilai berapa. Kita cuma dapat konfirmasi kalau kita lolos tes tulis. Dari Makasih 36 ada Teh, lagi? cukup. Oke. Mungkin dari Teh Ayu ada tambahan Teh? Oke nih, buat teman-teman yang masih pada bingung soal penilaian dari Jarum ya. Karena kalau misalkan soal teknis online, mungkin aku nggak tahu ya, karena nggak online tesnya waktu itu. Jadi kurang tahu seperti apanya. Jadi 36 mungkin lebih tahu ya. Tapi untuk penilaian itu, karena udah dikasih tahu dari pembina Jarum itu, dari Jarum itu, eh, penilaiannya tuh nggak transparan gitu loh. Jadi kita tuh nggak tahu kayak gimana penilaiannya, dari apa. Jadi Jarum tuh cuma nilai dari eh, tes kalian itu yang sesuai dengan kriteria Jarum seperti itu. Kita pun nggak dikasih tahu kriteria seperti apa sih yang Jarum mau gitu. Jadi kalian cukup belajar aja. Jadi karena kan itu kan banyaknya psikotes ya. Jadi diri kalian sendiri aja, nggak usah. Terus waktu kalau misalkan kalian lolos dari tes tulis ke wawancara, ya kalian jadi diri kalian sendiri aja gitu. Nggak usah kalian buat-buat eh, kalian aktif organisasi apa, kalian punya prestasi apa. Itu nggak penting. Buat Jarum punya kriteria sendiri seperti itu. Oke, terima kasih banyak Teh Ayu untuk tambahan dari pertanyaan Gali. Seperti itu Gali untuk gambaran-gambarannya. Ada yang masih dibingungkan? Cukup Teh, makasih. Oke. Oh ya, tadi di chat ada yang bertanya Teh. Dari Maria, jurusan PNF. Mau tanya tes warteg sama pohon tuh kayak bagaimana gimana Teh gitu. Terus tadi sempat disinggung juga kan. Mungkin dari kakak-kakaknya ada yang mau menjawab tes warteg itu seperti apa sih gitu. Terus tes pohon itu seperti apa? Aku coba izin jawab ya. Untuk yang warteg, coba nanti ke tadi yang sempat latihan banyak siapa tuh Kak siapa? Kalau aku sempat latihannya yang gambar pohon. Jadi di situ tuh banyak sih sebenarnya di YouTube juga cara gambar pohon itu kayak gimana. Jadi nanti kalau kayak gitu tuh apa ya? Menggambar pohon yang proporsional gitu loh. Ada batangnya, daunnya, akarnya, buahnya, kayak gitu tuh. Jadi lengkap kalau aku dulu sempat latihan dengan panduan dari Google dan YouTube ya. Mungkin yang sempat ngerasain Teh Ayu kali ya, Teh. Pernah ngerasain tes warteg sama pohon atau gimana, Teh? Oh iya pernah. Kalau online nggak ada ya, warteg sama gambar pohon sama orang itu nggak ada ya? Kemarin nggak ada. Iya, waktu kita nggak ada Teh. Oh ya udah, berarti tetap persiapin dulu aja, kasih tahu ke anak yang lainnya. Oke, terima kasih Teh. Iya, jadi untuk tes tulisnya kita pun nggak tahu ya itu seperti apa gitu. Jadi pelajari aja yang ada di internet. Oh ya, jangan lupa subscribe YouTube dari Besuan Jarum. Jadi di situ ada banyak testimoni dari teman-teman Besuan angkatan awal. Pokoknya kalian pasti dapat informasi dari situ karena aku pun belajarnya dari situ. Kayak buka-buka testimoninya gimana sih caranya. Itu pun jangan lupa follow Besuan Banten. Dan juga akun dari Besuan yang lainnya. Karena di situ banyak banget informasi yang bakal kalian dapat. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Tadi pertanyaan dari Maria, apa sudah terjawab? Aku mau nambahin dikit deh pertanyaan Maria ya. Boleh Teh, silakan. Kita buat tes warteg, tes pohon, tes orang itu kalau emang mau nyari di internet tuh banyak banget tips and trick yang benar kayak gimana, yang baik kayak gimana. Kalau saran aku sih, kalau seandainya ada tes kayak gitu sih dijawab, digambar sesuai dengan kepribadian kalian gitu. Jadi jangan ngada-ngada lah kayak gini. Yang penting mah sesuai sama kepribadian kalian. Banyak sih tips and triknya, cuman yang benar-benar menggambarkan diri kalian. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang masih bingung, ada yang masih kepo terkait tes tulis itu gimana? Oke, Ada boleh Teh, izin Winona bertanya dulu. Teh. Iya, boleh, silakan. Siapa nih? Boleh on cam ya, biar kita kenal. Siapa dulu Teh tadi Teh? Tadi ada Winona ya? Iya, Teh. Oke, baru Vivi ya nanti ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Nona dari Bahasa Inggris. Izin bertanya, berkaitan dengan penanya sebelumnya yang menanyakan terkait teknis pengerjaan. Sewaktu kita mengerjakan soal-soalnya itu,
Bisa nggak sih kalau misalkan kita skip dulu gitu ke nomor selanjutnya gitu? Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk pertanyaan Winona. Gimana teman-teman besuan Jarum Angkatan 36 ready untuk menjawab? Oke, boleh Teh Ocit? Bisa, jawabannya singkat bisa. Jadi kalau misalkan udah nggak ngerti nih jawabannya apa, lanjut aja ke yang bisa-bisanya aja dulu. Ntar kalau masih ada waktunya, apa namanya, dibalik lagi. Tapi biasanya waktunya udah bakal habis sih. Jadi daripada nungguin apa ya, musingin soal yang nggak bisa kamu jawab, langsung next aja ke soal-soal yang lebih mudah. Pokoknya ini kan bukan tes SBM yang emang kita harus tinggi-tinggian ranking yang tadi aku bilang itu juga ya. Jadi apa namanya, ya yang tadi Teh Ayu bilang juga, jadi diri kamu aja sendiri ngerjainnya, do your best. Karena tes psikotes kan emang pengen ngelihat kepribadian ya, bukan bukan seberapa kamu bisa mengerjakan itu dengan selesai dan jawaban yang tepat gitu, Mbak. Jawaban dari Winona itu sebenarnya bisa, cuman ya balik lagi waktunya sangat singkat. Jadi kata kunci kita yang penting cepat dan tepat. Jadi nggak usah musingin pertanyaan-pertanyaan yang sulit gitu. Kerjakan yang menurut kalian itu mudah dan kalian bisa menyelesaikan dalam rentang waktu itu gitu, tes-tes yang ada. Jadi cepat tepat itu perlu dipertimbangkan untuk kalian mengerjakan itu. Selanjutnya Vivi, silakan. Iya Teh. Teh kan kalau misalkan yang tes gambar itu rata-rata jawabannya ada dua ya Teh. Kayak misalkan A sama D. Nah itu tuh nanti kita milihnya tuh A aja atau D aja atau dua-duanya gitu Teh. Itu gimana Teh? Ini loh Teh, Vivi kan nyari tutorialnya gitu di YouTube. Terus lihat kayak gitu kan. Ada jawabannya tuh dua gitu Teh. Dan emang dia gambarnya mirip gitu. Ternyata jawabannya emang ada dua. Kayak menyusun gambar aja Teh. Dia tuh ada A sama, kan A sampai F gitu Teh pilihannya. Nah ternyata A dan D itu gambarnya sama. Jadi kita tuh jawabannya A dan D gitu tulisan di sininya. Tapi kalau pas kita milihnya itu kita milih A aja atau D aja atau kita harus klik dua-duanya itu Teh, A sama D-nya gitu. Kalau ini kan sebenarnya lebih ke apa ya? Soalnya ya, teknis pengerjaan soalnya. Jadi kalau tergantung di situ sih perintahnya ya. Kalau menurutku, misalnya nanti ada soal. Kalau pengalaman sih kayaknya kalau dulu hanya ada satu jawaban yang benar. Kalau tahun lalu, pengalaman aku sih satu soal ya ada satu jawaban yang benar, nggak ada dua jawaban yang benar gitu tuh. Jadi balik lagi ke kata kunci tadi, cepat tepat. Jadi walaupun sekiranya ada yang sama, tetap aja pilih salah satu. Jadi apa ya, balik ke instruksinya aja, teman-teman bisa baca instruksinya. Ada juga yang menginstruksikan itu pilih beberapa jawaban. Nah, jadi disesuaikan aja sama instruksi pertanyaannya. Kalau misalkan hanya pilih satu saja, ya udah teman-teman pilih satu. Tapi kalau misalkan di instruksinya teman-teman itu harus milih beberapa, baru teman-teman pilih beberapa. Seperti itu. Iya, benar banget, benar-benar. Ya. Ya, benar banget. Jadi sebelum kalian mulai ke SEU, waktu tahun kemarin sih saya ingat aku tuh ada ketentuannya gitu loh. Kayak misal satu, pastilah ada petunjuk cara menjawabnya gitu kan. Kayak gitu. Jadi itu benar-benar dibaca. Terus kalau bisa mah, kan biasanya kan kalau kalian banyak barengannya gitu ya, kerjain bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau dalam pengerjaan secara real life-nya gitu ya, itu ngabisin waktu sih. Kalau seandainya kalian nanya ke teman dulu, ini bakal dua jawaban apa enggak, soalnya kan kadang ada yang kayak gitu kan ya, dan jawaban apa enggak, gue satu kayak gimana gitu ya. Jadi percaya sama diri kamu, kalau emang perintah disuruh jawab dua, ya udah kamu yakin jawaban kamu tuh pilih dua-duanya gitu, ikutin tuh pokoknya kayak gitu. Jadi nggak semuanya, semua soal itu bentuknya benar dan salah, tapi ada juga yang dijawab sesuai kepribadian diri kamu gitu. Ada lagi, mengingat waktu kita sebentar lagi ya, sharing-sharingnya mungkin bisa satu penanya lagi dari teman-teman. Oke, dari Siva ya. Maaf, saya mau tanya terkait penilaian tidak ada minus jika jawaban salah. Oke, aku coba jawab ya. Untuk jawaban pertanyaan Siva, kita itu tidak tahu ya kriteria penilaiannya dan sistem penilaian itu seperti apa. Jadi kalau plus minusnya itu kita juga belum tahu gitu kriterianya yang lebih jelas itu seperti apa. Mungkin ada teman-teman yang lain ada tambahan? Setuju sih tadi sama TLV. Jadi karena kita nggak tahu ya benernya aja berapa, ya kita nggak tahu. Maksudnya di situ tuh nggak ada pas sudah selesai ngerjain misalnya matematika dasar selesai, itu nggak ada kita dapat hasilnya berapa, nggak ada, langsung lanjut ke tes selanjutnya. Jadi ya kita nggak tahu itu ada min atau enggak gitu tuh ya. Jadi benar-benar secret banget emang dari Jarumnya. Oke, terima kasih. Dari teman-teman yang lain?
cukup, Pi. Oke, kalau sekiranya cukup, mengingat waktu juga udah sore ya. Mungkin sekian sharing session dari kita, teman-teman Beswan Jarum Angkatan 36. Mungkin dari jawabannya masih kurang puas, dari pembahasannya masih kurang jelas. Jadi kita mohon maaf apabila ada keliruan, ada kesalahan dari ucapan ataupun menyinggung teman-teman. Semoga dapat membantu ya dari jawaban-jawaban kita. Sebelum kita akhiri, kayak kita jargon dulu kali ya, biar lebih semangat lagi untuk menghadapi tes tulis selanjutnya. Oke, apa kabar Beswan Jarum hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan keliru dari aku pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.